Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Di antaranya yaitu kita belajar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, materi kita pada hari ini yaitu tentang teknik bermain alat musik tradisional. Maka diharapkan dari pembelajaran ini kalian nanti bisa mengidentifikasi teknik bermain alat musik tradisional. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi alat-alat musik tradisional. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen atau alat musik tradisional itu banyak sekali di negara kita Indonesia. Maka untuk mengetahuinya bisa kita lihat dari kemiripannya atau kesamaannya. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengkelompokkannya berdasarkan suaranya. Selain itu, bisa juga kita mengkelompokkannya dalam bentuknya. Nah, pengelompokan alat musik tradisional berdasarkan bentuknya dilengkapi dengan teknik atau cara memainkannya adalah sebagai berikut. Nah, ini diantaranya ya, alat musik tradisi bentuk tabung. Nah, alat musik bentuk tabung ini adalah bentuk umum dari alat musik tradisi yang memakai bahan bambu, ya, bahan dasar bambu. Tapi seiring perkembangan zaman, maka bahan bambu itu digantikan dengan logam atau kayu. Nah, di antara alat musik yang berbentuk tabung ini antara lain seperti calung, angklung, kentongan atau kulkul ya, suling atau saluang, dan guntung. Nah, semua alat musik ini cara memainkannya ada yang dipukul seperti kentongan ya, digoyang, angklung, atau yang ditiup yaitu suling. Nah, itu alat musik yang berbentuk tabung ya. Kemudian yang kedua, bentuk bilah. Nah, ini bilah ini berbeda dengan bentuk tabung. Bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain. Apa? Yaitu berupa wadah gemah sebagai ruang resonator. Ya. Bahkan terkadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah seperti gambang, kolintang, saron, dan gender. Nah, alat musik ini semua umumnya digunakan dengan cara dipukul. Ya, dengan cara dipukul. Kemudian yang ketiga, bentuk pencon. Nah, istilah pencon itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata pencu yang artinya adalah bagian yang menonjol dari suatu bidang dasar atau yang dianggap datar
Pincu ini dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan. Pincu pada umumnya terbuat dari bahan logam, baik pincu ke atas maupun ke samping. Ya, seperti gong, tapi ada benjolannya. Nah, itu namanya pencon, ya. Nah, di Indonesia ini banyak kita temukan alat musik jenis pencon ini, ya, karena sangat menarik alat musik sejenis ini ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada tiap daerah. Misalnya bonang dari Jawa dan Sunda, kemudian trompong dari Bali, kromong, nah ini kromong ya, atau gambang kromong dari Betawi, talempong dari Minang, kemudian toto buang dari Ambon, dan kangkanong Banjar. Nah, semua alat musik ini dimainkannya yaitu dengan cara dipukul, ya, sama dengan alat musik bilah, ya, cara mainkannya dipukul. Kemudian yang keempat yaitu angklung. Nah, angklung ini adalah alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Nah, angklung ini berkembang di masyarakat suku Sunda yang biasanya digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi, ya, agar tanaman padinya subur atau tidak gagal panen. Nah, sistem nada angklung pada awalnya berlaraskan pelok, selendro, dan madenda. Nah, angklung jenis ini disebut angklung buhun. Kemudian oleh seseorang yang bernama Pak Daeng Sutikna, beliau membuat angklung berlaraskan diatonis. Baiklah anak-anakku sekalian berbahagia, kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis angklung, ya, jenis-jenis angklung. Yang pertama angklung kanekes, angklung gubrak, kemudian ketiga angklung dok lonjor, yang keempat angklung badeng, yang kelima angklung buncis. Nah, itulah macam-macam angklung. Kemudian cara bermain angklung. Nah, ini dalam bermain angklung ini tangan kiri digunakan sebagai bagian tubuh yang seakan dibuat menjadi gantungan. Sedangkan tangan kanan digunakan untuk menggoyangnya sehingga angklung berbunyi. Oleh karena itu, peganglah angklung dengan tangan kiri, tangan kanan ditempatkan pada ujung bagian bawah angklung. Nah, begitulah ya cara sederhana dalam bermain angklung. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nah demikianlah pembahasan materi kita mengenai teknik memainkan alat musik tradisional. Nah, saya harap kalian dapat menyimak kembali materi dalam video ini agar kalian lebih memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.